Bismillahirrahmanirrahim. Malika seorang single parent. Satu anak. Punya anak namanya Anas. Beliau melihat, yang satu ke majelis Nabi, yang satu ngintip-ngintip. Anak saya, gak usah nunggu, gak usah ngintip, datang ke rumah Nabi. Digandeng, dibawa, disampaikan. Ya Rasulullah, ini anak memang kelihatan masih kecil, tapi dia punya kemampuan kuat. Tolong jadikan pembantu Anda. Tolong jadikan pembantu Anda. Nanti kalimat ini akan ditiru oleh orang-orang setelahnya untuk mencari celah bagaimana caranya anak ini bisa dekat dengan ulama. Maka cara paling mudahnya bawa ke rumahnya supaya mempelajari semua apa yang ada dalam rumahnya. Jadi kalau di luar rumah cuma lihat di luar saja, tapi kalau di dalam rumah kan kelihatan semuanya. Bagaimana saat akan tidurnya, bagaimana saat makannya, bagaimana saat minumnya dan sebagainya. Maka Nabi tersenyum, beliau tahu. Kata ibunya ini, kata Malikah, ambil anak saya sebagai pembantu. Nabi tahu. Ini paling pengen belajar. Pengen belajar. Kata Nabi, ya dia boleh membantu saya. Datang ke rumah. Belajar di rumah Nabi. Setelah Nabi wafat, membantu Nabi wafat, maka setelah wafat itu ditanya, "Hei Anas, selama kamu membantu Nabi, apa kalimat yang paling sering didengar dari Nabi?" Kata Anas, tahukah kalian, selama saya membantu Rasulullah, hanya satu kalimat yang sering saya dengar dari Nabi. Ya Anas, madza akhdumuka? Anas, apa yang bisa saya bantu? Rasulullah SAW. Anas, apa yang bisa saya bantu? Oh, kalau ada pembantu begitu enak banget ya, Pak. Datang ke rumah, saya pengen jadi pembantu. Apa yang bisa saya bantu? Wah, karena semua dikerjain sendiri. Piring, selesai makan, bisa cuci. Ada yang kemudian sobek, jahit, bisa jahit sendiri itu. Ya, itu yang luar biasa. Dan Anas kemudian meriwayatkan hadis yang sangat banyak setelah peninggal Nabi SAW. Poinnya adalah, kenapa mereka berlomba mengajar itu semua? Karena ada janji yang disebutkan oleh Allah, derajatnya akan diangkat, dekat dengan Allah, dan rizkinya akan dijamin. Begitu rizki dapat, bukan cuma dunia, akhiratnya kebagian. Kalau para sahabat nggak mikirin dunia, Pak, dunia itu udah selesai. Maksud saya, mereka sudah paham, ini dapat, gak ada masalah. Yang mereka pikirkan akhirat. Makanya ketika dititipkan anaknya, investasi terbesarnya akhirat. Tapi Anda tahu nggak? Orang yang mendapatkan akhirat, udah otomatis dunianya dijamin. Itu rumusnya. Sederhana, jika akhirat dapat, dunia pasti akan dapat. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang setelahnya, maka menyiapkanlah misi ini, ditempuh kemudian jalan ini, maka orang-orang sepeninggal Nabi, sahabat menyiapkan. Sahabat mewariskan, tabi'in mengikuti. Tabi'in mengikuti. Maka muncullah orang-orang hebat setelah zaman sahabat, untuk mengejar keutamaan dari Al-Quran ini, bagaimana caranya? Hidupnya bahkan suami sudah nggak ada, single parent, sendirian, harta terbatas. Berpikir bagaimana caranya, ya Allah, dunianya nyaman, akhirat dapat banyak pahala. Maka rumus pertama ditempuh. Imam Asy-Syafi'i punya seorang ibu. Begitu lahir kemudian tumbuh berkembang di Gaza, sekarang di Palestina, wafat ayahnya. Itu sendirian bu, single parent. Berjuang bagaimana cara mendapatkan ketenangan dalam rumahnya, plus mendapatkan pahala akhiratnya. Maka diputuskan anak saya mesti menjadi ulama. Jadi ulama. Maka dididik oleh beliau. Nih rumus cepatnya, perhatikan baik-baik. Dicari orang-orang yang hebat di masanya. Siapa ulama yang bisa mendidiknya? Dititipkan di situ. Begitu kemudian mau belajar, gendong. Sampai mendengar puncak ilmunya ada di Mekah pada saat itu. Maka berangkat beliau membawa anaknya ke Mekah. Jalan sampai dengan ke Mekah. Dititipkan di kalangan para ulama. Setelah tumbuh remaja, Imam Syafi'i diutus. Syafi'i, saya mendengar imam paling bagus sekarang perkembangan ilmu ada di Irak. Kamu berangkat ke Irak. Semua dilakukan untuk bisa menjadikan anaknya menjadi seorang alim. Apa yang terjadi? Ibunya berusaha, jadi ulama. Begitu kemudian tumbuh berkembang, jadi remaja, hafalannya kuat, siap menjadi seorang alim. Kata ibunya berangkat ke Irak, di sana sedang muncul perkembangan ilmu. Begitu berangkat ke Irak, teman-teman, apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun, datang rombongan ulama Irak berhaji ke Mekah. Ulama-ulama Irak datang ke Mekah berhaji. Begitu berhaji, yang disebut semua Syafi'i. Qala Muhammad bin Idris Syafi'i. Nyampe itu suara ke telinga ibunya saat di Mekah. Begitu mendengar, segera disusul. Itu siapa Syafi'i katanya? Siapa Syafi'i? Kata ulama-ulama Irak ini, dia adalah seorang anak muda yang luar biasa. Dia asalnya dari Mekah sini. Bahkan ibunya ada di Mekah katanya. Ibunya ada di Mekah, saya dari Mekah sini. Sekarang sedang di Irak. Dia menjadi panutan ulama nomor 1 di Irak. Asy-Syafi'i. Kata ibunya, tahukah engkau Syafi'i itu anak saya? Tahukah engkau Asy-Syafi'i anak saya? Begitu tahu Syafi'i anaknya, oh Masya Allah anak ibu. Langsung ibunya dihormati. Oh langsung dimuliakan macam-macam. Perhatikan, Syafi'i yang berhasil, ibunya, tolong kalau kamu kembali ke Irak, sampaikan pada Asy-Syafi'i, dia telah saya izinkan kembali ke sini.
Dia telah saya izinkan kembali ke sini. Padahal waktu berangkat ke Irak, tadi sebelum saya sebutkan, padahal waktu berangkat kata ibunya, Syafi'i, kamu belajar ilmu ke Irak, gak usah pulang ke sini, gak usah pulang. Kamu belajar ilmu ke Irak, gak usah pulang. Saking pengennya anak jadi ulama, gak usah pulang kata ibunya. Kesana aja. Begitu sudah mendengar Syafi'i jadi ulama, kata ibunya kepada ulama Irak, katakan pada Syafi'i, dia boleh pulang sekarang. Pada kalimat awalnya, gak usah pulang. Bahkan ada riwayat mengatakan, nanti aja ketemunya di surga di akhirat. Berangkat aja, nanti ketemu di surga di akhirat. Begitu mendengar anaknya sudah jadi ulama, silakan pulang. Begitu disampaikan kepada Asy-Syafi'i di Irak, senangnya luar biasa. Kata Asy-Syafi'i, saya akan pulang. Begitu tahu akan pulang, mendengar guru besar akan pulang, semua orang-orang Irak itu menyiapkan bekal untuk Asy-Syafi'i. Ada yang ngasih unta, ngasih makanan, ngasih ini bekal, sampai terkumpul 100 ekor unta. Plus dengan isinya. Bayangkan, Asy-Syafi'i nggak pernah tercatat. Asy-Syafi'i pernah kerja di perusahaan A. Asy-Syafi'i pernah berdagang. Asy-Syafi'i pernah bisnis. Disiapkan jadi ulama, begitu mau pulang ke Mekah, semua perangkatnya disiapkan langsung. Allah turunkan. Semua orang ngasih. Berangkat. Kitabnya kemudian dibawa di tangannya, naik beliau ke untanya, 100 ekor unta ngikutin plus dengan murid-muridnya. Begitu sampai di gerbang Mekah belum sampai ke Mekah, kan ada batas haram ya? Ada batas haram. Begitu sampai di batas itu, beliau mengutus santrinya, tolong berikan kabar kepada ibu, saya sudah dekat, saya akan datang. Ini sunnah ya, ingat ini sunnah. Sunnah kalau Anda ingin berkunjung pada siapapun, kabari dulu. Kabari supaya dia siap-siap, jangan bikin kejutan. Justru kejutan itu dalam Islam gak diperkenankan. Oh, gak pakai iya. Supaya orang itu gak repot, tiba-tiba Anda datang, dia kan merasa gak enak gitu. Ya. Jadi kalau bisa tuh sampaikan, agak dekat-dekat gak apa-apa, saya di jalan nih mau berkunjung, itu sunnah. Sunnah sampaikan, supaya dia bisa siap-siap. Begitu diutus santrinya datang kepada ibunya, diketok, disampaikan, siapa kamu? Saya muridnya Syafi'i. Beliau sudah di perbatasan akan datang ke sini, menemui ibu. Syafi'i bawa apa? Masya Allah bu, Syafi'i jadi orang hebat. Sekarang begitu datang, orang ngirim-ngirim unta. Ada 100 ekor unta dengan beliau, lengkap dengan isinya. Saya suruh dia ke Irak untuk belajar, bukan cari unta. Bilang sama Syafi'i, gak usah datang ke sini, balik lagi ke Irak. Bilang sama Syafi'i, gak usah datang, balik lagi. Muridnya bengong. Hah? Balik lagi, ketika bertemu Imam Syafi'i disampaikan, Syekh, gimana tadi? Kata ibu, balik lagi ke Irak. Balik lagi. Kamu bilang apa sama ibu saya? Saya bilang, Syekh udah jadi saya besar, lama besar, datang dengan 100 ekor unta. Kamu salah. Kenapa kamu bilang begitu? Maka diutus lagi yang lain, kamu datang ke ibu saya, kalau tanya, bilang, Syafi'i telah bawa kitab. Datang dari Irak, bawa kitab. Dan saya katakan, berikan semua unta ini, semua sedekahkan untuk orang Mekah yang membutuhkan. Berikan semuanya. Maka Syafi'i perintahkan 100 ekor unta itu dengan semua isinya dibagikan ke orang-orang Mekah, disedekahkan. Tinggal satu kitab dengan beliau di tangannya. Katakan pada ibu saya, Syafi'i datang pulang dengan membawa kitab di tangannya, nggak bawa unta lagi. Datang muridnya, begitu datang ke ibunya, Bu, kamu siapa? Santrinya Syafi'i. Saya kan tadi katakan, pulang ke Irak, nggak usah ke sini. Bu, Syafi'i udah nggak bawa unta, cuma bawa kitab di tangannya. Oh, kalau begitu silakan pulang. Maka Syafi'i datang, membawa kitab di tangannya, jadi ulama besar, dan fatwanya ditunggu-tunggu. Maka sejak saat itu teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ibunya sejahtera, kehidupannya pun tenang, dunianya nggak difikirkan, semuanya dijamin. Allah langsung yang jamin, sangat dekatnya dengan Allah. Mau makan, makanan sudah ada, semua ragamnya ada. Mau minum, jenis minuman sudah ada yang halal-halal. Mau berangkat, kendaraan sudah ada. Nggak pesan, tiba-tiba kendaraan datang. Bayangkan, akhiratnya dapat, dunianya dapat, dan hidupnya pas butuh ada, pas datang. Mau haji, jalan akses dibuka semua. Yang datang ulama besar, akses dibuka semua. Mau berangkat, pengawalan ada, nyaman, gak usah repot, gak usah macam-macam. Alim ulama. Begitu melihat demikian suksesnya, ditiru oleh ibu yang lain. Ibunya ini adalah ibu seorang nanti muridnya Asy-Syafi'i yang kelak jadi ulama besar juga. Lahir tahun 163 Hijrah. Ibunya ini juga single parent, punya seorang anak namanya Ahmad, punya bapak namanya Hambal, dikenal dengan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu Imam Ahmad muridnya Imam Asy-Syafi'i yang kelak kemudian jadi ulama besar, hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad sama. Itu jangan dikira ibunya itu kalau musim dingin malamnya, itu bu, masak air bu malam-malam, single parent ibu bayangkan. Masak air, diangetin, anak diwuduin dulu, begitu sudah wudu, digendong, diantar ke majelis ilmu, ibunya nungguin di luar, selesai bawa lagi, investasi itu begitu anaknya jadi, dewasa, senang semuanya. Bukan cuma anaknya, ibunya dapat, saudaranya dapat, kerabatnya dapat. Lihat sekarang. Perhatikan ketika seseorang menjadi alim ulama. Fokus, lihat baik-baik. Jangankan ulama lah, jadi ustadz aja. Begitu seorang jadi ustadz, lihat. Bukan cuma ustadznya yang ditunggu. Ibunya dicari tahu siapa ibunya. Siapa bapaknya. Setiap yang dekat dengannya jadi akses. Kakaknya, adiknya, kerabatnya, tetangganya.
Setiap bahkan yang nggak ingat jadi ingat sekarang. Oh, saya pernah sekelas dengan dia di SD. Saya pernah sekelas dengan dia di SMP. Saya pernah tetangga dia. Saya pernah gini dia. Dan sebagainya. Padahal sebelum jadi ustadz belum tentu kenal. Semua itu bisa terbuka. Dan yang paling dahsyat teman-teman sekalian, begitu anak Anda masuk dalam kategori alim ulama, maka semua kebutuhan dunia akan dicukupkan oleh Allah. Ringan.